Terima kasih sudah ngeklik video ini. Selamat bersantai dan selamat mendengarkan ceritanya. Pengantin pengganti part 8. Kring, kring, kring. Aku mengerang kesal ketika suara yang memekakkan telinga masuk ke dalam indera pendengaran. Tanganku meraih ponsel yang baru saja berbunyi di atas rak sebelah tempat tidur dengan kesal. Apaan sih? Ribut banget deh alarmnya. Ganggu orang tidur aja. Omelku pada benda pipih yang mengeluarkan suaranya dengan mata yang masih setengah tertutup. Sebenarnya nggak ada gunanya juga aku mengomeli benda mati seperti ini. Tapi gara-gara ponsel inilah acara tidurku terinterupsi. Aku membuka mataku dengan perlahan untuk melihat angka yang tertera di tengah layar ponsel. Kedua netraku sedikit menyipit untuk menyesuaikan cahaya yang masuk ke mataku akibat dari layar ponsel yang cukup terang. Aku sontak terbelalak kemudian bangkit dari pembaringan secepat mungkin. Sepertinya mataku kini sudah sebesar ikan lohan karena saking kagetnya melihat angka pukul 7.25 yang menunjukkan waktu saat ini. Meskipun aku sudah mengucek mata beberapa kali, tetapi angka itu nggak kunjung berubah. Gila, crazy, edan, teriakku dengan histeris. Aku segera meninggalkan tempat tidurku yang nyaman tanpa mempedulikan selimut yang tadinya membungkus tubuhku kini sudah jatuh dan teronggok dengan menyedihkan di atas lantai. Mengabaikan selimut itu, aku memilih untuk segera berlari menuju kamar seperti orang yang sedang dikejar setan. Mampus gue, mampus, hari ini kan ujian MTK, gerutuku dengan mulut yang dipenuhi busa yang berasal dari pasta gigi sambil menyikat gigiku sekuat tenaga dengan tangan yang bergerak cepat seperti robot turbo. Sekarang sudah jam setengah 8 dan jadwal ujianku jam 8 pas. Haislah aku. Aku semakin panik ketika mengingat bahwa hari ini adalah ujian akhir sekolah. Ya Tuhan, tenggelamkan saja aku ke rawa-rawa sekarang. Seandainya saja ada mesin teleportasi di zaman sekarang, aku pasti nggak akan sepanik dan sekalut ini. Bisa-bisanya alarm di ponselku berbunyi 30 menit lebih lambat daripada yang aku atur. Padahal jelas-jelas kemarin malam aku mengaktifkan alarm untuk pukul 7 pagi dan malah terjadi malapetaka seperti ini. Benar-benar pagi yang sial, rutukku di dalam hati. Setelah menyelesaikan ritual pagiku secepat kecepatan rambat cahaya, aku segera memakai seragamku. Biarin dah sana. Yang penting udah dikancing semua, gerutuku sambil mengalungkan dasi panjang pada leher tanpa memasangkannya dengan benar. Sebelum keluar dari kamar, tangan menyambar tas sekolah terlebih dahulu kemudian menutup pintu ruangan itu. Kedua mataku menangkap sosok Mas Nino yang sedang duduk di ujung kursi meja makan. Pria itu tampak sedang membaca koran dengan ditemani oleh secangkir kopi yang masih mengepulkan asap di hadapannya. "Mana sarapan saya?" berondong Mas Nino bertanya setelah mendengar suara langkah kakiku yang menuruni tangga dengan cepat. Pria itu kemudian mengalihkan tatapannya dari koran menuju padaku. Aku memutar bola mata dengan malas sebelum balas menatap Mas Nino yang sedang menyeruput kopinya. Seharusnya gue yang tanya gitu. "Mana sarapan gue?" balasku bertanya. "Udah telat ini." Lanjutku mengomel sambil memasukkan barang-barang ke dalam tas sekolah dengan cepat sehingga menimbulkan suara gerasak-gerusuk. "Mata kamu benar-benar mau saya cungkil dari tempatnya?" tanya Mas Nino dengan nada sarkastis pada kalimatnya. Yang istri di rumah ini siapa? Kamu atau saya? Berani-beraninya minta sarapan sama saya, lanjut Mas Nino sambil meletakkan cangkir kopi yang tadi diseruputnya ke atas meja. "Ya gue sih, tapi kan gue cuma istri pura-pura di rumah ini," ujarku sembari duduk di kursi yang berhadapan dengan Mas Nino lalu memakai kaus kakiku di sana. "Pura-pura, pura-pura kepalamu. Kamu kira lagi syuting sinetron FTV?" balas Mas Nino lalu memundurkan kursi sedikit dan bangkit dari posisinya. "Itu lagi kakimu. Cuma pakai kaus kaki aja perlu diangkat sampai setinggi itu. Mau pamer paha cungkring kamu yang panjangnya kayak kaki bangau itu?" lanjut pria itu sambil meneliti tubuhku dari atas sampai ke bawah layaknya sebuah mesin skaner. Sepertinya mata pria itu yang perlu dicungkil, bukan mataku. Rutukku di dalam hati. Kedua mataku menatap Mas Nino dengan pelototan lalu dengan cepat menurunkan kakiku hingga berpijak pada lantai. Untungnya aku selalu memakai celana short di dalam rokku sehingga Mas Nino nggak bisa menikmati pemandangan yang memang nggak seharusnya ia lihat, yaitu pahaku yang seksi ini. Enak aja pria itu menyamakan pahaku dengan kaki bangau. Dasar apa dia nggak tahu arti dari kata seksi. Lanjutku menggerutu di dalam hati matanya gue colok pakai garpu nanti ya om. Geramku kemudian bangkit dari posisi dudukku dan berdiri di hadapan Mas Nino. "Coba aja kalau bisa.
Balas pria itu dengan nada meledek kemudian berlalu meninggalkanku dan berjalan menuju ruang tamu. Supir gue udah di depan belum om? Tanyaku sedikit berteriak pada Mas Nino sembari membuka kulkas setelah meraih sebuah gelas transparan dari dalam lemari yang berada di area dapur. Mataku meneliti isi kulkas ketika benda berbentuk balok yang berfungsi sebagai pendingin itu terbuka. Nggak ada makanan yang bisa langsung kusantap. Nggak mungkin aku memasak lagi, mengingat aku bahkan sudah hampir telat untuk pergi ke sekolah. Saat aku melirik jam tangan yang melingkar pada pergelanganku, hanya tersisa waktu 15 menit lagi sebelum ujian matematika dimulai. Tanganku menuangkan sekotak susu coklat ke dalam gelas dengan cepat. Saking terburu-buru, gelas itu hampir saja meluncur dari tanganku. Salahkan alarm yang terlambat berbunyi tadi. Benda itu benar-benar membawa malapetaka dan kesialan bagiku pagi ini. Semua yang kulakukan menjadi tergesa-gesa dan gak penuh dengan ketelitian. Siapa bilang kamu boleh pakai supir lagi? Seingat saya nggak ada yang bilang begitu, jawab Mas Nino dari arah ruang tamu. Meskipun suara pria itu samar-samar, aku tetap bisa mendengarnya dengan jelas dari area dapur ini. Gerakan tanganku yang awalnya sedang menuang susu ke dalam gelas sudah ingin kuhentikan. Namun, setelah mendengar kalimat Mas Nino, tanganku tanpa sadar bergeming dengan sendirinya. Aku nggak dapat mengendalikan laju aliran susu itu sehingga tumpah mengenai tanganku dan berceceran di atas lantai. Ini semua gara-gara kalimat Mas Nino yang membuatku kaget setengah riati. Apa-apaan itu? Lagi pula, atas persetujuan siapa fasilitas supirku tiba-tiba dihentikan begitu aja. Dasar pria ini suka bersikap seenaknya, geramku di dalam hati. Sebuah decakan terdengar dari belakang tubuhku. Suara tersebut membuatku tersentak kaget sampai-sampai susu yang baru saja kuteguk hampir menyembur keluar dari mulut. Astaga Kejia, rumah saya bisa jadi kapal pecah kalau saya biarin kamu tinggal sendirian di sini, gumam Mas Nino ketika mendapati tumpahan susu coklat yang ada di atas lantai dapur. Saya bahkan hanya berada di ruang tamu dan belum meninggalkan rumah, tapi rumah saya udah kacau seperti ini, lanjut pria itu yang sudah memindahkan tatapannya padaku. Aku baru saja hendak membalas ucapan Mas Nino, tetapi seakan baru tersadar dari tidur panjangku. Aku segera berjengkit lalu berteriak, "Om buruan antarin aku ke sekolah." "Gimana kalau telat? Aku ujian MTK hari ini." "Ayo Om," lanjutku memekik sembari menarik pergelangan tangan Mas Nino. Mas Nino yang sedang membersihkan tumpahan susuku dengan tisu kering, hanya menggelengkan kepalanya. "Enak aja, udah nggak buatin sarapan malah minta diantarin." Enggak. Pergi sendiri sana, usir pria itu lalu bangkit berdiri untuk membuang tisu bekas pakai yang berada di tangannya. "Please Om, cuma sisa 15 menit lagi sebelum gue telat Om," pintaku dengan nada memohon, berharap Mas Nino akan menurutiku dan berbaik hati mengantarkanku ke sekolah ini, ujian akhir gue loh Om. "Emang lo tega," lanjutku dengan kedua tangan yang menangkup di depan dada. Ini orang nggak punya hati atau gimana sih? Masa bisa-bisanya kebal sama pupi aisku ini? Batinku mengeluh di dalam hati. Mas Nino bungkam tanpa menjawab kalimatku. Pria itu memilih untuk berjalan meninggalkanku di area dapur. Aku mendengus lalu berlari kecil mengejar Mas Nino yang sudah kembali berjalan menuju ruang tamu dan meraih tas kerjanya yang berada di atas meja ruang tamu. Lagi-lagi hampir terjadi insiden yang akan membuat Mas Nino murka seperti naga yang menyemburkan api dari mulutnya. Hampir saja gelas berisi susu yang ada di tanganku ini tumpah dan mengenai kemeja Mas Nino kalau saja aku nggak pintar menjaga keseimbanganku. Bisa-bisanya Mas Nino menghentikan langkahnya secara tiba-tiba seperti pengendara mobil yang menginjak remnya dalam-dalam tanpa aba-aba. Kalau itu sampai insiden penumpahan susu tadi terjadi, bisa-bisa aku benar-benar batal ujian MTK hari ini dan berakhir disembelih oleh Mas Nino karena megotori kemejanya. Membayangkannya saja aku sudah bergidik, apalagi kalau sampai terjadi. "Ayolah Om, aku ujian akhir lo hari ini," bujukku sambil mengoyang-goyangkan lengan Mas Nino yang sedang memasangkan kaus kaki pada kakinya. Bukannya mengiyakan, pria itu malah berbalik menatapku dengan pelototan di matanya. "Zaman sekarang ada yang namanya ojek online Kejia. Tolong jangan menyusahkan saya," tolak Mas Nino lalu berjalan meninggalkanku yang masih memegang segelas susu coklat di tangan. Tentu saja aku nggak akan membiarkan pria itu keluar dari rumah ini semudah membalikkan telapak tangan. Karena ulah Mas Nino lah yang membuat fasilitas supirku sirna, maka pria itu juga yang harus bertanggung jawab, kan? Enak saja dia, sudah membuatku kesusahan karena nggak ada supir ditambah lagi memintaku untuk naik ojek online.
Pria ini benar-benar mengundang agar mulutku mengeluarkan umpatan untuk dirinya. Aku segera meneguk susu coklat yang ada di dalam gelas hingga tandas dengan kecepatan supersonik dan meletakkan gelas kosong itu di atas meja ruang tamu. Hampir saja gelas kosong itu tersambar oleh tanganku sendiri karena terburu-buru mengejar langkah Mas Nino. Om, tungguin aku. Pekikku sambil berlari kecil untuk menyamakan langkahku dengan Mas Nino yang sudah hampir mencapai pintu. Berisik, geram Mas Nino. Buruan masuk mobil sebelum saya tinggal. Saya hitung sampai 3. Langsung saya tinggal kalau belum masuk. Lanjut pria itu dengan nada mengancam sembari membuka pintu mobilnya. 1, 2, iya. Ini udah masuk. Potongku sembari berteriak panik lalu masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang yang ada di sebelah kursi pengemudi. Aku terkikik sambil mengepalkan tangan di udara. Yes, bisikku sebelum masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang sesuai dengan titah Mas Nino. Om, buruan. Ngebut dong, gerutuku dengan gemas sambil celingak-celinguk menatap jalanan yang ada di hadapan kami. Kalau kamu berisik terus seperti burung beo, lama-lama saya bisa nabrak ini. Balas Mas Nino dengan geram. Ah, pria itu melebih-lebihkan saja. Padahal aku baru mengeluarkan suara sebanyak 1 kali sejak masuk ke dalam mobil ini tapi Mas Nino sudah menyamakanku dengan burung beo. Tampaknya Mas Nino sudah ingin melayangkan tangannya padaku. Masa cuma karena dengan kalimat aja, Mas Nino udah mau pakai kekerasan. Ya ampun, ternyata selain dingin dan datar, pria itu juga adalah pelaku kekerasan di dalam rumah tangga, cibirku di dalam hati. Pria yang sedang fokus dengan kemudinya itu seperti hendak memukul kepalaku atau bahkan mendepakku keluar dari mobilnya. Itu terefleksi dari mata Mas Nino yang sudah menatapku dengan tajam dan sinis. Sekali lagi kamu mengeluarkan suara, saya benar-benar akan menurunkan kamu di sini, ancam Mas Nino sembari melirikku sekilas melalui ujung matanya. Meskipun jarak untuk mencapai sekolahku sudah nggak terlalu jauh, tapi tetap saja aku ogah kalau harus berjalan kaki untuk mencapai gerbang sekolah. Sangat bukan seorang Kejia Krasnitari. Iya, makanya buruan ngebut biar aku nggak ribut lagi om. Desakku dengan tangan yang tanpa sadar menggoyangkan lengan Mas Nino yang sedang memegang setir kemudi. Kejia, bentak Mas Nino yang membuatku terperanjat kaget. Bukan hanya suara pria itu saja yang membuatku terkejut, melainkan ulah yang baru saja dilakukan oleh tangan kananku ini. Kamu mau kita mati gara-gara kecelakaan lalu lintas yang konyol seperti tadi? Tanya Mas Nino dengan giginya yang sudah bergemelutuk geram. Tampak kilat amarah yang terpatri di kedua bola mata pria itu. Bukan. Belum sempat aku menuntaskan kalimatku, Mas Nino sudah memotongnya lebih dulu. Bukan apa? Tanya Mas Nino dengan nada menghardiknya. Suara pria itu sampai membuatku merapatkan tubuh pada pintu mobil yang berada di sisi kiriku karena intonasinya yang meninggi. Kamu ini memang gak pernah serius ya? Kalau mau ngapa-ngapain itu otaknya dipakai juga. Jangan cuma tahu bertindak tanpa berpikir lebih dulu dengan otakmu itu. Lanjut pria itu dengan suara yang sudah sedikit merendah, namun tetap syarat akan kemarahan di dalam kalimatnya. Iya, gue minta maaf om, cicitku sembari menunduk dan memainkan jari tangan yang berada di atas pangkuanku. Baiklah, kali ini aku mengaku salah. Namun, insiden tadi murni terjadi tanpa kusadari. Setelah itu, Mas Nino nggak lagi membalas ucapanku permintaan maaf dariku. Pria itu malah melajukan mobilnya dengan kecepatan yang lebih daripada sebelumnya. Nggak sampai 2 menit kemudian, mobil yang dikendarai oleh Mas Nino akhirnya sampai di depan gerbang sekolahku. Aku yang sedari tadi duduk di kursi penumpang seperti cacing kepanasan yang terkena garam, kini bersorak gembira di dalam hati karena sudah mendapati rupa gedung sekolahku di depan mata. Mas Nino berdecak kesal dengan sisa kemarahan yang masih ada dalam dirinya. Buruan turun. Tunggu apa lagi? Tunggu sampai saya bukain pintu untuk kamu. Tanya pria itu dengan nada sarkastisnya setelah membuka kunci pintu mobil. Nggak perlu, aku juga udah mau langsung turun dari sini. Sesak napas lama-lama kalau berbagi oksigen dengan orang bermodel seperti pria itu. Jawabku di dalam hati tanpa menyuarakan kalimat itu pada Mas Nino. Meskipun kesal, aku memilih untuk mengalah saja dan hanya membalas ucapan Mas Nino dengan dengusan kecil. Namun sedetik kemudian, senyum cerah yang penuh kepalsuan pun terbit di bibirku. Tanganku kemudian meraih tangan Mas Nino yang berada di roda kemudi lalu memberikan salam berpamitan pada pria itu. Aku membuka pintu mobil lalu keluar dari sana sembari berucap, makasih om. Nanti nggak perlu jemput, aku pulang sendiri.
Mas Nino menggelengkan kepalanya lalu bergumam dari kaca bagian penumpang yang sudah diturunkan sehingga aku masih dapat melihat wajah pria itu. Siapa juga yang mau jemput kamu? Terlalu percaya diri kamu anak kecil, ujar Mas Nino dengan gumaman. Aku mengabaikan ucapan pria itu lalu melambaikan tangan padanya. Lambaian tanganku mengiringi kepergian Mas Nino yang sudah melajukan mobilnya meninggalkan gerbang sekolah. Tubuhku kemudian berbalik untuk berjalan masuk ke sekolah, namun mataku sontak membola ketika mendapati pintu gerbang yang sudah hampir ditutup oleh satpam yang bertugas. Pak Satpam tunggu, saya masuk dulu Pak, teriakku sambil berlari menghampiri gerbang sekolah yang berada beberapa langkah di depanku. Ya nggak bisa lagi Neng, jelas satpam itu menolak permintaanku. Ayolah Pak, kasihan sama saya, dong Pak mohonku pada satpam itu. Ini saya abis lari-lari loh dari ujung sana sampai rambut saya lepek seperti kucing abis kecebur gat begini lanjutku sembari menunjuk rambutku yang lepek dengan jari telunjuk karena aku nggak sempat melakukan ritual keramas tadi. Tentu saja hanya satu alasannya, yaitu telat bangun karena alarm pembawa malapetaka yang berdering nggak tepat pada waktunya. Aduh gimana ya Neng, ujar pria parubaya berseragam satpam ini. Pak saya mohon, ini ujian akhir saya. Bapak tega memupuskan harapan seorang murid yang gak berdaya seperti saya ini untuk melanjutkan cita-citanya nanti. Berundungku dengan harapan hati nurani satpam yang sedang berdiri di hadapanku ini bisa tergerak setelah mendengar kalimat yang baru saja kulontarkan. Lagi pula, masih ada sisa waktu 1 menit sebelum bel masuknya berbunyi. Lanjutku dengan nada yang penuh bujukan pada satpam itu ketika mendapat ekspresi bimbang pada wajahnya. Hai men, oke lah Neng, ayo masuk, tapi langsung lari ke kelas ya, takutnya saya ditegur sama atas, ujar satpam itu menjelaskan sembari membuka pintu gerbang sedikit lebar agar aku bisa masuk ke dalam. Sebagai tanda terima kasih, aku memberikan satpam itu selembar uang berwarna biru di tangannya. Makasih Pak, kataku sebelum berlari menuju ke ruang ujianku sesuai dengan perintahnya. Gimana seru kan ceritanya? Jika kalian suka silahkan subscribe, like and comment dan jangan lupa untuk share ke akun media sosial kalian agar Wadah Cerita bisa terus bisikin cerita-cerita seru dan menarik untuk kalian semua. Terima kasih.